Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah, ada tiga perkara kesalahpahaman umat pada hari ini. Pertama, manusia hari ini mengutamakan kehidupan dunianya daripada kehidupan akhiratnya. Yang kedua, manusia lebih mengutamakan makhluknya daripada Robnya, daripada Allah. Yang ketiga, manusia yaitu lebih mementingkan benda-benda mal daripada amal. Ini tiga perkara ini yang kita mau diuraikan. Hadirin, dunia ini keperluan kita. Wa mahayatu dunya ila mata'ul gulur. Dunia ini tipu daya. Hanya kesenangan belaka, kesenangan yang tidak bisa dijadikan ukuran. Maka Allah katakan, aku ciptakan kamu manusia untuk beribadah, mengabdi, mengenal kepada Allah. Terus fungsi manusia diciptakan Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqna wa insa illa liya'budun. Untuk mengabdi, berbakti kepada Robnya. Dan dunia, kata Allah ciptakan untuk kamu. Jabatan, harta, sawah, ladang, air, sungai, untuk manusia hadirin. Jadi kalau kita mendahulukan kepentingan hukum-hukum Allah kita utamakan, maka hajat kita ini Allah penuhi hadirin. Semua hajat kita Allah penuhi. Karena dunia ini memang Allah ciptakan untuk kita. Bukan kita untuk sungai untuk kita. Bukan kita untuk gunung untuk kita. Bukan kita untuk jabatan untuk kita. Jadi manusia sekarang soal dikuasai oleh jabatannya, oleh istrinya, oleh gunungnya dan sebagainya. Harus kita menguasai dong. Karena kita ini khalifah, ya. Jadi kita harus punya harus kita punya suatu pondasi yang kuat hadirin. Harus punya satu keyakinan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa nanam rumput kan tumbuh padi. Barang siapa nanam padi, rumput nggak ada padi. Jadi kalau kita mengejar dunia aja hadirin, dunia nggak dapat, akhirat pun nggak dapat hadirin. Jadi kita hari ini nggak punya semuanya hadirin, kena nggak satupun nih hadirin benda-benda dunia ini yang bisa kita bawa hadirin. Sampai satu kerikil pun nggak boleh dibawa hadirin. Maknanya kita bukan milik kita hadirin. Harta, jabatan, istri, anak, rumah, motor itu milik Allah hadirin. Itu punya Allah hadirin. Nah, ini sebabnya manusia itu enggan taat sama Allah, nggak mau mengabdi pada Allah karena merasa harta-hartanya, diri-dirinya, rumah-rumahnya, kendaraan-kendaraan ini yang jadikan permasalahan hari ini umat ini. Padahal semua ini hanya titipan yang akan diambil oleh sang pemiliknya hadirin. Hadirin, ada amalan dunia tapi sampai kepada akhirat yang akan menguntungkan akhirat. Ada amal akhirat tapi nggak sampai ke akhirat, cuma di dunia doang. Nah, ini dia. Jadi orang pandai itu, orang genius memikirkan kehidupan akhiratnya. Dia gunakan segala aktivitas dia yang dia lakukan tuh, baik hartanya, waktunya, perasaannya, apapun, untuk bagaimana menyenangkan akhiratnya. Untuk bagaimana dia menggunakan waktunya, kesempatan hidupnya ini untuk bagaimana membina kehidupan akhiratnya yang akan kekal selamanya. Ini orang pandai hadirin. Ini yang pandai itu, yang pandai dia menggunakan waktunya, hartanya untuk bagaimana kehidupan akhiratnya yang akan kekal selamanya. Rp1 hadirin kalau gunakan untuk ridha Allah,
untuk kita menyenangkan Allah, setiap itu akan Allah ganti dengan satu gunung emas saja. Jadi Allah ganti dengan masa Allah. Dia hanya nguji hadirin. Apa kau masih sayang dengan harta kamu? Padahal harta ada dari aku juga. Tapi kita kok Masya Allah. Berat ketimbang untuk kita. Hadirin. Umpama nih hadirin. Ini lokasi yang kita tempat ini mau digusur oleh pemerintah. Kita bangun di situ Pak, bangun rumah. Macam mana nanti jadinya dia? Ya datang itu. Pos apa yang namanya berurus kan akan diratakan oleh traktor ini. Enggak ada kamtip ya. Begitu nih dunia akan digusur, tinggalkan. Jadi jangan sampai ada yang dibawa jatuh tinggal walaupun hanya satu jarak Pak. Kita bawa ke akhirat. Jangan Pak, sebagai kita mau pindah rumah kan. Semua dibawa Pak. Lemari, uang kan. Kemudian bangku, mobil, semua dibawa hadirin. Jangan ditinggal kecuali yang paling nggak berharga ya. Tinggalkanlah itu buat diambil tukang rongsokan itu. Begitu hadirin. Jadi yang berharga hadirin di dalam diri kita ini apa sih? Iman hadirin. Iman itu yang berharga hadirin. Setan nggak mencuri istri kita yang cantik, nggak tergiur. Setan nggak tergiur jabatan kita yang jabatan yang tinggi, nggak tergiur. Tapi dari iman kita hadirin. Dia paham setan nilai iman itu satu biji jarah iman apa? Ya, hadirin diganti dari surga 10 kali dunia hadirin. Kita punya iman satu biji jarah saja nih yang ada di dada kita ini. Kalau ganti dengan 10 kali dunia luasnya hadirin. Satu biji jarah iman hadirin. Setan paham hadirin. Setan paham hadirin. Maka itu yang diincar. Sebagaimana Pak kita punya berharga nih emas, uang, ya enggak? Maka kita taruh di apa yang namanya itu lemari besi apa itu? Taruh dikunci kan, dikunci lagi, lemari dikunci lagi, saking berharganya Pak. Begitu hadirin kita punya barang berharga itu iman hadirin. Jangan sampai iman kita mudah, ya enggak? Diprotolin setan hadirin. Hadirin yang dibetul. Maka hadirin, apapun yang tidak diusahakan tidak akan meningkat. Apapun yang kita usahakan tidak akan meningkat kalau kita tidak ada usaha hadirin. Begitu iman kita kalau nggak diusahakan iman kita nggak akan naik hadirin. Diusahakan, diupayakan agar iman kita hari-hari meningkat hadirin. Jangan merasa kita Pak puas dengan amal yang sudah kita kerjakan Pak. Ini jangan merasa puas dengan amal yang sudah kita lakukan hadirin. Ini hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu Pak ini wal asr dunia. Jadi kalau Allah sumpah dengan waktu sehingga Allah bersumpah dengan waktu demi waktu wal asr. Wal laili wan nahar. Waduha wasamsi. Begitu berharga demi Allah bersumpah dengan waktu. Jadi waktu ini berharga hadirin, Masya Allah. Satu detik aja pun kalau nggak gunakan kata untuk kita beramal, satu detik aja dunia ini rugi hadirin. Rugi hadirin, satu detik aja nggak beramal rugi. Maka jangan kita sia-siakan waktu kita hadirin. Waktu adalah pedang kata dan time is kalau orang Barat mengatakan time is money, kita harus punya prinsip time is amal, waktu adalah amal. Kita gunakan untuk beramal setiap saat, setiap waktu. Nah beramal itu ada waktunya Pak. Setiap amal ada waktu, setiap waktu ada amal. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau kita Pak di sini nih, kan kalau kita kerja kan digajinya setelah kita kerja sebulan atau ada gajian harian ya. Tapi kalau Allah hadirin kita beramal langsung hari ini kita beramal hari ini juga langsung detik itu pun Allah kasih Pak hasilnya. Allah nggak mengutang hadirin. Nah, hadirin kalau masalah urusan dunia ini rezeki kita, ajal kita, jodoh kita itu udah Allah takar hadirin. Rezekinya berapa nggak bisa ngelebihi lagi yang ditentukan. Mungkin ajalnya pun kapan udah ditentukan hadirin nggak bisa dilego lagi. Nah, jadi dunia ini udah Allah takrar. Tapi ada yang belum takrar apa? Untuk akhirat kita, beramal kita
Ini belum takaran, nggak ada batasan. Sejauh mana kita meraih, sejauh mana kita berusaha, segitulah yang dapat. Itu hadirin. Satu contoh kita misalkan hadirin. Ada seorang raja ya. Dia perintahkan rakyatnya supaya masuk ke dalam suatu gua. Kata raja, kamu ambil apa yang di gua itu. Ambil aja. Tapi syaratnya ada yang ada yang nggak ngambil, ada yang ngambil sekarung, ada yang ngambil sekepal. Ada yang bawa berkarung-karung, bahkan ada yang nggak bawa hadirin. Maka orang tuh beda-beda hadirin yang keluar nih. Ada yang bawa sekarung ternyata emas belian hadirin. Ya, ada yang nyoba kepala, rugi dia. Begitu hadirin. Hari ini orang nggak begitu merasa beruntungnya sama akhirat. Nggak merasa begitu pentingnya tak. Nanti Pak selantik di akhirat baru berasa Pak. Satu beramal subhanallah aja laksana gunung emas Pak. Satu selalu Bapak ucapan nih laksana gunung emas hadirin. Satu subhanallah doang. Makanya dikatakan hadirin penghuni surga itu menyesal semuanya hadirin. Coba hadirin kalau orang surga nyesal gimana neraka coba. Kenapa saya nggak berzikir? Yang salah lakukan di dunia nggak subhanallah alhamdulillah, nggak buat dia taklim, nggak buat dia mujakarah, nggak buat dia sedekah, nggak buat dia senyum. Aduh, baru penyesalan ya, penyesalan tak guna lagi. Ya. Nah, emang gue pikirin, itu jadi di saatnya nih sekarang katanya. Ya, saatnya sekarang kapan lagi jadi? Setan nunda mana udah kamu besok aja udah tua ada baru pensiun baru kamu tuh ibadah. Kamu pensiun kan kamu enak tuh, ada waktu. Nanti baru kamu ibadah, baru kamu dekat sama Allah. Sekarang kamu kan masih sibuk cari dunia. Udah selesai sibuk cari dunia. Tuh setan hadirin begitu. Ya. Jadi kita jangan terima setan hadirin. Setan hadirin anda Allah itu benar-benar hadirin. Nggak puas hadirin. Hadirin, siapa yang nggak digoda setan lagi Ban? Siapa coba? Hanya 2 orang Pak yang nggak digoda setannya. Orang sifatnya sama dengan setan itu nggak 2 lagi. Sama sifat dengan setan. Kedua orang yang udah mati Pak, rohnya udah nggak ada, udah gak 2 lagi, nggak goda. Selama dia masih hidup, walaupun masih tenggorokan Pak, masih digoda. Nyawa di tenggorokan Pak masih digoda. Supaya kita nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah Pak, bagaimana setan tuh? Ya, dia berusaha tanpa upah, tanpa digaji, tanpa pujian, tanpa sanjungan, ikhlas untuk manusia ke neraka. Ikhlas hadirin. Setan itu begitu hadirin. Bagaimana dia tanpa ada pamrih, tanpa ada upah, tanpa ada dorongan. Bagaimana manusia ke neraka semuanya. Na'udzubillah min jalik. Kita pun sama, orang dai juga, para nabi dai sama. Berjuang ikhlas, tidak minta upah. Tidak minta sanjungan. Tidak minta imbalan. Imbalannya cukup nanti surga hadirin. Ini hadirin. Sama-sama berjuang hadirin. Dia berjuang ngarah orang neraka, setan, dan antek-anteknya. Para dai, para nabi, mati-mati berjuang untuk orang masuk ke surganya Allah. Hadirin, kalau ibadah nih, setan nggak goda ya, godanya yang keroco hadirin. Biar aja anak amanya untuk sendiri kan. Tapi bila mana tuh kita untuk ngajak orang, untuk dakwah, setannya Pak, ini iblis langsung Pak jenderanya yang ikut campur Pak. Jenderanya Pak, iblisnya datang. Kalau hanya orang untuk ngajak orang supaya orang taat, ini urusan nama jenderanya. Tapi kalau hanya ibadah mah ya dia untuk sendiri ini kan, nggak sama ngajak orang lain. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, dunia Pak cuma capek doang Pak. Nggak sesuai dengan apa usahanya, itu dunia hadirin. Kita coba Bapak kerja ya. Dari Bapak kerja dari 1 hari, 2 hari, sebulan paling berapa digaji Pak? Ada nggak yang gaji 1 M? Nggak ada. Ya, nggak ada kan? Atau 1 hari 1 bulan 5 T? Nggak ada, 5 triliun nggak ada. Tapi Bapak Bapak sholat 2 rakaat fajar, dunia seisinya. Rakaat fajri, khairul dunya wa ma fiha. Ini Pak. Kalau untuk agama Pak kerjaannya santai, usahanya, tapi gajinya luar biasa. Kalau dunia cuma capeknya doang hadirin. Nggak sesuai dengan usahanya gitu. Bapak coba sekarang nanam padi ya. 3 bulan 4 bulan tuh. Setelah jadi padi harus digiling.
Setelah dikiring jadi beras, dimasak. Setelah dimasak pakai lauk kan, dicampur dengan sambal kan, campur dengan ayam. Enak pun sampai nih apa? Tenggorokan. Itu udah hilang dah. Jadi nggak sesuai dengan usahanya itu hadirin. Tuduhnya begitu hadirin. Tapi akhirat, masya Allah hadirin, masya Allah. Jadi gitu hadirin. Jadi makanya apa orang ahli surga nih, dia sibuk dalam kesenangan. Di dunia mencari kesenangan, mau senang cari dulu, berusaha dulu, mati-matian baru senang. Ada nggak harus senang Pak tanpa usaha? Nggak ada kan? Matian Bapak mau ke puncak, kan Bapak usahakan, jalan macet lagi kan, ngantri lagi, masalah. Apa enak gitu? Niatnya mau senang, tapi malah bukan senang Pak. Ya kan? Tapi Bapak di orang ahli surga sibuk dalam kesenangan. Bidadari, masya Allah Pak, pakai perawan lagi gitu Pak. Jadi makan satu suap enak, dua suap, sampai ribuan suap pun enak hadirin. Berpiring-piring nggak akan ini Pak, semakin nikmat hadirin. Suap pertama enak, lebih enak lagi, bahkan terus hadirin. Jadi di sana bukan karena lapar hadirin makan, tapi karena ingin senang-senang dalam makan, ingin senang-senang dalam bidadari. Ini hadirin, jadi bukan karena laparnya, bukan, ingin senang-senang dalam makan. Wah, kita ingin apa? Keinginan makan burung kan? Burung itu langsung menawarkan diri. Wahai ahli surga, aku ini ingin jadikan apa menu apa nih? Kata ahli surga, aku ingin kau ayam panggang, burung panggang. Langsung Pak siap dihidang. Jadi apa? Burung panggang Pak. Langsung dihidang. Begitu kenyang, kita buang tulangnya, jadi burung lagi. Selamat tinggal ahli surga. Begitu aja. Buah apa ini? Buah Pak. itu ininya di atas Pak, akar di atas, buahnya bawah, tinggal petik aja. Kan buah itu kadang bisa nih Kak, ke kamar kita Pak, di jalan sendiri dia ngambil, kita ambil sendiri Pak. Begitu. Subhanallah, itu enak Pak. Jadi di sana Pak, hari-hari Pak dikejutkan. Sebagai Bapak dikejutkan di dunia perkara yang tidak menyenangkan, di dunia ini perkara nggak menyenangkan Pak kejutannya. Ada gempa bumi lah, ada yang tabrakan lah, ada yang inilah, ada itulah. Tapi di sorga kejutan yang menyenangkan hadirin. Tiap hari wajah kita berubah tambah tampan, tiap hari tambah tampan. Jadi hari-hari Pak di kejutan perkara yang menyenangkan hadirin di sorga, insya Allah. Sebagaimana di dunia kan tiap hari tua, di sorga tambah muda hadirin. Tiap hari muda lagi, ganteng lagi, muda lagi hadirin. Ini hadirin. Di sana Pak hadirin ada namanya pasar wajah. Hari Jumat hadirin. Jadi hari Jumat itu dikatakan orang pergi ke pasar Pak. Dia mau pengen wajah siapa nih yang dia mau nih. Langsung begitu kesal Pak, berubah wajahnya. Di sini paling berubah wajahnya yang pesek jadi mancung. Di sana enggak Pak, wajahnya Pak berubah. Di sana Pak ada namanya pasar wajah. Ini Pak ada hari Jumat Pak. Maka pas pulang istri nggak kenal kamu siapa. Saya suami kamu, kok berubah wajah kamu tambah ganteng aja gitu hadirin. Subhanallah, indah ya hadirin. Itu hadirin, ini semua dengan usaha. Bukan bisa labim, perlu dengan pengorbanan hadirin. Sahabat Nabi untuk surga itu mereka korbankan hartanya, waktunya, perasaan sampai nyawanya hadirin. Dikorbankan hadirin.